Coba deh pikirin ini, kita kan punya superkomputer, robot canggih, dan segala keajaiban sains modern. Tapi, kenapa ya bangunan-bangunan kita udah mulai retak cuma dalam hitungan dekade, sementara mahakarya Romawi kuno ini masih gagah berdiri setelah 2 milenium? Ini bukan sekedar pertanyaan sejarah loh. Ini adalah sebuah teka-teki rekayasa yang rahasianya terkubur ribuan tahun lamanya. Coba kita lihat Pantheon di Roma. Bangunan ini usianya hampir 2000 tahun. Dan kubahnya, yang notabene adalah kubah beton tanpa tulangan terbesar di dunia, sampai hari ini masih utuh. Benar-benar sebuah keajaiban rekayasa yang seolah-olah menertawakan waktu. Nah sekarang, coba bandingin sama ini. Banyak banget struktur beton modern, jembatan yang kita lewati tiap hari, gedung-gedung tinggi, seringkali udah nunjukin tanda-tanda kerusakan parah cuma dalam 50 tahun. Besi tulangannya karatan, retakannya di mana-mana, udah jadi pemandangan biasa. Kalau dipikir-pikir, agak memalukan ya, nggak sih? Nah, ini dia pertanyaan intinya. Gimana caranya peradaban kuno yang nggak punya listrik atau teknologi digital kita bisa menciptakan material yang jauh lebih hebat dari punya kita? Apa rahasia mereka yang hilang di telan zaman? Yuk kita bongkar bareng-bareng. Oke, penyelidikan kita ini dimulai dari sebuah petunjuk. Petunjuk yang selama puluhan tahun salah diartikan sama para ilmuwan. Sesuatu yang sebenarnya ada di depan mata, tapi malah dianggap sebagai sebuah kesalahan. Jadi kalau kita lihat sampel beton Romawi di bawah mikroskop, kita bakal nemuin ini nih. Bintik-bintik putih kecil yang namanya lime clasts atau kepingan kapur. Selama bertahun-tahun, ya bintik-bintik inilah yang bikin para arkeolog dan ilmuwan material garuk-garuk kepala. Dulu tuh para ilmuwan sepakat, bintik-bintik putih ini bukti kalau bangsa Romawi itu, ampun ceroboh. Mereka dianggap gagal ngaduk adonan betonnya dengan benar, jadi masih ada gumpalan kapur yang nggak larut. Intinya ini dianggap sebagai cacat produksi. Tapi ada satu orang, Profesor Admir Masik dari MIT, yang ngerasa ada yang aneh. Menurut dia, nggak masuk akal aja gitu, insinyur yang sama yang bisa bangun Pantheon, kok bisa-bisanya bikin kesalahan mendasar kayak gini terus-terusan. Dia mikir, pasti ada sesuatu di balik ini. Nah, disinilah ceritanya jadi seru. Sebuah penemuan baru yang benar-benar mengubah cara kita memandang segalanya dan akhirnya mulai mengungkap misteri ini. Oke, jadi intinya ada di tabel ini nih. Sebelum tahun 2023, kepingan kapur itu dianggap cuma sampah, hasil adukan yang jelek. Tapi penelitian MIT nunjukin kalau itu adalah hasil dari teknik sengaja yang disebut pencampuran panas. Dan fungsinya bukan kelemahan, tapi justru sebagai sumber kalsium aktif untuk menyembuhkan diri. Jadi yang puluhan tahun kita kira kesalahan, ternyata adalah fitur paling jeniusnya. Terus, pencampuran panas itu apa sih? Gini bedanya. Beton modern itu pakai kapur padam, ibaratnya pasta yang udah adem. Nah, orang Romawi ternyata pakai kapur tohor. Kapur yang reaktif banget, langsung ke adonan keringnya. Pasti kasih air, terjadilah reaksi kimia yang dahsyat. Kayak ada reaksi kimia kecil yang meledak-ledak di dalamnya. Proses ini bikin panasnya ekstrim, bisa lebih dari 200 derajat Celcius. Ini seolah-olah memasak betonnya dari dalam, mengubah total kimianya, dan bikin pembangunannya jadi jauh lebih cepat. Dan hasilnya, wah, ini dia yang bikin melongo. Ini bukan material mati, tapi material dinamis yang bisa menyembuhkan lukanya sendiri. Nah, begini cara kerjanya. Simple banget kok. Langkah pertama, ada retakan kecil yang terbentuk, dan retakan ini sengaja lewat kepingan kapur yang lebih rapuh. Langkah kedua, air, misalnya air hujan, masuk ke retakan itu. Nah, air ini membangunkan si kepingan kapur yang lagi tidur. Langkah ketiga, kepingan kapur tadi larut jadi larutan super kaya kalsium yang langsung ngisi celah retakan. Dan akhirnya, langkah keempat yang ajaib, larutan itu mengkristal lagi jadi semacam plester alami yang menutup retakan itu sampai rap. Dan ini bukan cuma teori loh, tim di MIT udah ngebuktiin ini di lab. Mereka bikin 2 sampel beton, satu resep Romawi, satu lagi enggak. Dua-duanya sengaja diretakin. Hasilnya gila banget. Di beton biasa, retakannya ya kebuka terus, airnya ngalir terus. Tapi di beton ala Romawi, retakan selebar setengah milimeter bisa sembuh total, dan air berhenti ngalir cuma dalam waktu kurang dari 2 minggu. Ini bukti nyata kalau mekanisme penyembuhan dirinya benar-benar bekerja. Oke, siap-siap ya, karena bagian ini yang paling gila. Buat beton modern, air laut itu musuh bebuyutan, bikin keropos, karatan, hancur. Tapi buat beton Romawi, air laut itu justru kayak vitamin. Ketika air laut meresap ke beton pelabuhan Romawi, dia bereaksi sama abu vulkaniknya dan malah membentuk mineral langka yang bikin strukturnya makin kokoh. Dengan kata lain, beton ini malah jadi lebih kuat seiring berjalannya waktu. Luar biasa kan? Jadi, apa pelajarannya buat kita sekarang?
Penemuan bersejarah ini bukan cuma buat nostalgia. Ini adalah peta jalan untuk membangun masa depan yang lebih baik dan lebih tahan lama. Nah, kalau kita ngomongin soal ramah lingkungan, beton Romawi ini juaranya. Coba bayangin, kalau satu jembatan bisa tahan 500 tahun, bukan 50, kita bisa mengurangi drastis kebutuhan produksi semen baru. Industri yang nyumbang sekitar 8% emisi CO2 global. Belum lagi, karena bisa nyembuhin diri sendiri, biaya dan emisi dari perawatan dan perbaikan juga jadi jauh lebih sedikit. Ini baru namanya efisiensi sejati. Dan tenang aja, pelajaran berharga ini nggak cuma jadi cerita. Para ilmuwan dan perusahaan seperti DMI ETSI udah mulai loh mengembangkan teknologi yang terinspirasi dari Romawi ini. Tujuannya jelas, bikin infrastruktur modern yang lebih awet, ngurangin jejak karbon kita, dan bangun gedung-gedung yang benar-benar bisa tahan banting melawan cuaca dan waktu. Dan pada akhirnya, seperti kata Profesor Masik, tujuannya bukan untuk meniru mentah-mentah, tapi lebih ke soal kerendahan hati untuk mau belajar dari kearifan masa lalu dan menggunakannya untuk memecahkan masalah zaman sekarang. Rahasia beton Romawi itu ternyata bukan resep ajaib, tapi tentang menciptakan material yang hidup, dinamis, dan bisa beradaptasi dengan lingkungannya. Sebuah pelajaran yang sangat penting untuk masa depan kita semua.